Alhamdulillah wonten beringin jaya kok tukul gerakan membaca Al-Qur'an yang disebut muqaddaman, artinya ngelanggeng nih continue di dalam hidupnya dan di rumahnya masing-masing. Ngoten nggih. Salah satu dari fadilahnya membaca Al-Qur'an sering dipun ucapaken, dipun qaulaken tempun dugi mawon majelis Quran. Fadilahnya membaca Al-Qur'an niku luar biasa. Ketika jenengan maos Quran, lamun to kena didelok, lamun to kenging ditingali, seandainya bisa dilihat dari mulutnya orang yang membaca Al-Quran huruf per huruf, ayat per ayat, itu akan keluar cahaya, dan cahaya itu akan sebagian menempel di dinding-dinding rumah siapapun yang pas tengeriku dibacakan Al-Quran, dan sebagian lagi akan naik ke atas ke arsy Allah Subhanahu wa taala, langit sapitu. Tengeriku. Dan dinding-dinding yang ketika dibacakan Al-Quran tertempel oleh sinar dari bacaan Al-Quran yang keluar dari per huruf demi huruf, per ayat demi per ayat dari mulut kita yang membaca Al-Quran itu, dinding tersebut akan menjadi saksi kelak di yaumul kiamah, di dalam kubur, ketika kita masuk alam kubur, ketika kita akan disiksa oleh malaikat, maka dinding-dinding yang tertempel oleh cahaya bacaan Al-Quran itu yang akan membela kita. Mboten gemeng-gemeng jebule. Sering diutarakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken, afdhalul a'mal ibadati minal ummati ba'da salat qiraatul Qur'an. Sak mulya-mulyane amal saking ibadah saking umatku sakwise salat ya kuwi maca Quran. Dan ketika Al-Quran itu dibaca dengan tartil dan tahsin, hurufnya jelas, tajwidnya benar, maka dari mulut yang keluar, suara yang keluar, irama yang keluar bacaan Al-Quran tersebut akan berterbangan dan masuk ke kuping-kuping pembaca yang membaca khususnya, dan kuping-kuping ahli rumah yang mendengarkan bacaan tersebut, sehingga apabila ada mengidap penyakit zahir, ada yang mengidap penyakit hati, maka akan tersembuhkan dengan alunan irama bacaan Al-Quran yang menjadi mukjizat dari Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan bosan-bosan belajar membaca Al-Quran. Dengan adanya muqaddam, terbatah-batah pun, senajan to angel pun, masalah lek ngenteni pinter agek moco kesuwen, ngenteni paseh engko lek wis paseh agek moco kesuwen. Dadine bacalah Al-Quran dengan niat belajar, salah yo ben. Ngoten nggih? Salah yo ben. Ternyata Al-Quran itu selain menjadi pituduh, selain menjadi imam bagi kita, tapi juga bisa dijadikan sebagai obat zahir dan obat batin. Tidak ada suara yang masuk ke dalam telinga manusia yang terdengar indah dan menjadi obat penyakit hati dan penyakit zahir selain Al-Quran. Beda kalih remik, beda kalih disco. Ketika kuping mendengarkan remik dan disco, maka hilang keseimbangan.
hilang keseimbangan. Oleng, Pak. Mulane ngrungokne disco yo ngrungokne dangdut yo ngrungokne, tapi aja sampai ngalahne ngrungokne bacaan Al-Qur'an. Jikalau di dalam rumah Anda diberi rezeki sehingga mampu membeli audio, okay, salon ataupun tip ataupun sebagaimana apapun, usahakan raketang piro setelan murotal Al-Qur'an niku. Terlebih-lebih ibu-ibu yang sedang mengandung, Bu. Wis sepuh urung ngandung, nggih ngandung meleh nambah meleh. Ketika mengandung, Bu, usahakan dalam kandungan itu nggih disediakan sebelai HP utawa tip nika. Saniki kan enten tip. Sing gak nganggo kabel ke apa jenenge nika? Ya niku murotal Al-Qur'an. Apa krungu bayi krungu. 9-10 hari dari titik nol nggih, nol mulai mengandung. Itu ya kaya ning alam dunya ngene iki lho, cilik terus gedhi terus gedhi terus gedhi dewasa. Dewasane ning alam dunya niku nggih enek sing umur 60, enek sing umur 70. Di dalam kandungan ya dewasane dewasa 9 bulan niku wau. Sama. Gur kacae ning kene bertahun-tahun, tapi di dalam kandungan itu paling 9 bulan 10 dino ataupun 1 tahun, atau ada 2 tahun, ada 3 tahun, itu pun jarang yang 3 tahun. Ketika di dalam kandungan, bayi niku juga mendengar. Bayi niku mendengar. Nggih. Salah setengah belum masyikhina. Nggih, wonten Jawi niku enten Syekh. Garwane niku ngandut. Delalah garwane niku hafizah. Apal Al-Qur'an. Setiap ajeng deres Quran niku bayi sing tenggelam kandungan niku dikebuk ping 3 buk. Nduk utawa nang si jabang bayi, ayo deres Quran. Sampai menjelang lahirnya juga demikian. Deres Quran terus. Sandilalah biiznillah, dengan kehendak Allah si jabang bayi mulai iso ngomong, mulai apal Al-Qur'an. Kapan nek ngapal Al-Qur'an? Ketika di dalam kandungan tersebut. Nah niki nyata nih. Bila mboten percaya kula jak ten Jawa sampean, tapi sampean sing nyangoni. Estu niku, tasik niku tasik. Tasik. Riwayatnya jelas, kiainya jelas, nah, bisa dibuktikan. Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Dan setiap orang yang membaca Al-Quran dengan kontinu dan rutin, dengan batas-batas tertentu dan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan kemampuannya, maka orang itu tidak terasa akan dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Entah nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menasehati kita, diringankan dirinya, jasadnya diringankan badannya untuk menjalankan perintah Allah, dan diberi cegah oleh Allah untuk berbuat maksiat. Padeng maca Quran, delalah dijak kancane ayo rono ngendel, ngono ku delalah ya dikeki ngantuk ngono kuwi. Lek ora ngantuk ya delalah ora kablek duit. Ternyata kadang-kadang ora kablek duit itu suatu barokah. Barokah apa barokah arep maksiat ora sida. Meriang lara untu nu kadang-kadang ya barokah lho, Bu. Barokah biar arep ngrasani tanggane ya lara. Nggih. Barokah. Dengan membaca Al-Qur'an, Masya Allah,
sedikit demi sedikit akan diberi ketenangan dalam diri kita. Al-Quran niku kalam Allah, jelas, gamblang. Ketika kita kok meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, yakin bahwa Allah itu Tuhan saya, maka di situ ada kalam Allah. Apa namanya? Al-Quran. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Pikiran sumpah baca Quran, karena Quran itu satu-satunya kitab yang fleksibel, jadi bahasanya saiki. Lah kok iso nggih dibaca ketika senang, pantes. Mantenan Pak, wong seneng-seneng maca Quran pantes nggih. Ketika orang sakit dibacakan Al-Quran, yo pantes. Ketika ada orang meninggal dibacakan Al-Quran, pantes. Saliyane Al-Quran enggak pantes. Jajal umpama enek wong ninggal mbok setelno remik kena pantes napa mboten? Ora pantes. Bayine lahir kataman Quran pantes banget. Nggih, ulang tahun mantenan, berarti ulang tahun mantenan dereng. Sami kula nggih dereng. Nggih kula ulang tahune dibarengne mantu ngono. Dibacakan Al-Quran pantes, serba pantes Al-Quran niku, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saapi-apike wong yaiku wong sing gelem maca Quran, wong sing gelem mulang Al-Quran lan gelem belajar Al-Quran. Nah, secara kontinu ataupun jenenge istiqomah. Ibadah niku gampil, ning sing angel istiqomah. Istiqomah napa kena diarani ya muqaddam ki mau lho, langgeng. Nggih, enggak terputus, enggak pedhot. Wacane Quran, karena al istiqomatu min alfi karomatin. Istiqomah niku 1000 karomah. Istiqomah niku, Masya Allah. Ibadah niku enteng, istiqomah niku sing angel, abot. Nek cerita mbiyen kathah, sakniki malih gedhi. Nggih, memang Al-Qur'an niku wong lek gelem maca Qur'an niku hadiahe surga. Hadiah surga niku mboten enten sing enteng ya abot nggih mboten. Lah sing enteng-enteng kan hadiahe gur kipas angin, kulkas mboten niku ta. Hadiahe surga. Dadine abot banget. Abot napa? Abot istiqomahe. Lek maca sekali maca 5 juz seminggu ra maca meneh ngono kuwi akeh ngono kuwi. Utawa maca khotam nang bulan Ramadan ban kuwi setahun ora maca ngono. Nggih napa mboten? Tiang deres Quran niku senajan to angel, maksude angel, terbata-bata, grodal-gradul, nggih. Justru sing grodal-gradul berusaha maca wis berusaha bener, memang kemampuannya seperti itu, wis belajar kemampuannya ya sakmono, kok gelem maca iku entuk ganjaran loro. Ganjaran maca Quran karo ganjaran ngoyo senajan angel sik gelem maca. Luar biasa niku. Wadah. Dan ketika Al-Quran dibaca dan khatam dibacakan doa khatmil Quran, enek wong gelem teko kok neng kono amin 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 ya maca amin ketika Al-Quran dibaca, apa doa Al-Quran dibaca,
maka Allah akan menurunkan malaikat 60.000 nggih. 70.000 malaikat. Sing ning kono malaikat niku siji, nggih, nomor siji. Ndongakne supaya dosane sampean, dosane wong sing gelem maca-maca amin niku mau di ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat 70.000, Pak. Ping pindhone ndongakne supaya wong sing gelem maca amin hadir di majelis khatmil Quran, mendengarkan dan amin ketika doa Al-Quran, khatmil Quran dibaca. Malaikat akan mendoakan yang sejumlah 70.000 itu akan mendoakan supaya orang yang amin tersebut mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor telu akan mendoakanlah malaikat kepada orang tersebut supaya hajat-hajatnya baik zahir maupun batin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadine tenggeriku kesempatan kangge jenengan nuwun dumateng Allah supados hajatipun dikabulkan dening Allah. Delala sing melok muqaddaman sing lanang bapak-bapak tumut, ibu-ibu nggih tumut nggih. Lek iso sing bapak tumut, ibu tumut niku dungane disetel. Ampun ngantos dungane perang. Nggih. Sing wedok ndonga, ya Allah, saiki duwite bojoku mulai akeh, penampilane mulai apik. Ya Allah, muga-muga bojoku aja sampai terpaut wanita lain. Delala sing lanang donga, perang dungane, ya Allah, saiki dhuwitku akeh, apa-apa bisa terlaksana, muga-muga bojoku gek ngongkon aku rabi neh. Lah iki terus piye sing wedok donga ngono, sing lanang donga ngono. Nah, diserasikan Pak Bu nggih, diserasikan. Dadi wong lanang ki ora lebih penting ke wong wedok ya ora lebih penting ke saka wong lanang. Sakwise belajar membaca Al-Quran, sakwise mengadakan muqaddaman, monggo sedikit demi sedikit ibadah dipun dandani Pak Bu nggih. Terutama babagan akhlak dumateng Allah Subhanahu wa taala, tata krama dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bukti tata kramane dateng Allah Subhanahu wa taala niku napa? Kanthi nglampahi salat 5 waktu sehari semalam.